sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Ya, ketua kelas, monggo dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu materi tentang Khulafaur Rasyidin. Kayaknya masih ngantuk semua, kayaknya masih ada sebagian yang ngantuk. Nah, supaya kita gak ngantuk, mari kita supaya kita sama-sama semangat. Ayo kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, supaya kita seger ya, biar gak ngantuk. Soalnya pagi-pagi gini ya, awalnya. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Pengganti Rasulullah. Nah, Khulafaur Rasyidin yaitu terdiri kata dari khulafa dan ar-rasyidin. Nah, yang khulafa yaitu artinya apa? Pengganti. Ini jamak. Ar-rasyidin artinya apa? Mendapat petunjuk. Jadi khulafa. Nah, khulafa yaitu ini bentuk jamak dari kata khalifah. Nah, khulafa ini jamak taksir, bentuk kata dari khalifah. Nah, yang artinya khulafa ini artinya khulafa itu artinya apa? Pengganti karena jamak. Nah, ar-rasyidin ini itu artinya apa? Mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin yaitu pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, setelah Rasulullah wafat. Akan tetapi khulafaur rasyidin yaitu dia kan penggantinya Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, penggantinya tersebut yaitu bukan diganti sebagai nabi atau rasul, akan tetapi pengganti penerus perjuangan nabi yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Lagi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ini khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yaitu masa periode khalifahnya mulai dari 11 sampai 13 Hijriah atau 622 sampai 634 Masehi. Nah, ini masa khalifah ketika menjadi pemimpin pada waktu itu, atau 2 tahun 3 bulan 11 hari. Nah, itu khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad atau Sa'id, bisa saja bin Sa'ad atau Sa'id dan seterusnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yaitu orang pertama kali menerima dakwah Rasul dan memeluk Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Kenapa kok dikatakan Abu Bakar? Karena ini Abu Bakar yaitu orang pertama kali yang memeluk agama Islam. Nah, As-Siddiq ini kenapa kok dikatakan As-Siddiq? Ada yang tahu kenapa? Nah, orang yang pertama kali mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Itu dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yaitu apa? Cerdas. Dia orangnya yang sangat cerdas.
Nah, yang selanjutnya itu dikenal Alim. Gak cuma cerdas Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia juga alim, banyak ilmunya. Nah, selanjutnya yaitu lemah lembut, cerdas, alim, dan juga lemah lembut terhadap siapa saja, selalu lemah lembut terhadap orang-orang yang di sekitarnya, terhadap orang lain. Nah, dan selanjutnya yaitu prestasinya. Apa sih prestasinya dari Abu Bakar As-Siddiq? Salah satunya prestasi yaitu mengumpulkan Al-Quran yang ditulis. Salah satu prestasinya Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran yang ditulis pada saat wahyu turun. Nah, kemudian ada usulan dari Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kalau Al-Quran tersebut itu dijadikan satu? Nah, kenapa? Nah, karena para penghafal Al-Quran itu mulai tidak ada, artinya wafat. Jadi siapa yang mau meneruskan Al-Quran ini? Kalau tidak ditulis, kemudian kalau tidak dikumpulkan, jadikan satu. Nah, kemudian usulan dari Umar bin Khattab, lalu itu diambil. Oh ya, baiklah, mari kita semua mushaf itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian dijadikan Al-Quran, dijadikan mushaf, supaya mushaf tersebut, supaya Al-Quran, supaya firman Allah itu tidak hilang, nah, supaya tetap utuh. Nah, selanjutnya yaitu khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Nah, kekhalifahannya beliau yaitu 10 tahun 6 bulan, mulai dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, nama aslinya yaitu Umar bin Khattab bin Naufal. Nah, siapakah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab beliau adalah seseorang yang sangat keras, tegas, dan pemberani. Ini pemberontak, ya. Seorang yang sangat keras, tegas, dan pemberani. Keras ketika keagamaan Islam keras. Nah, sebelum masuk Islam, seorang Umar bin Khattab ini orangnya sangat keras sekali. Nah, kemudian setelah beliau masuk Islam, nah hidupnya beliau masuk Islam, kemudian itu beliau menanyakan kepada orang-orang yang mana Rasulullah. Ini Umar bin Khattab ke Rasulullah, mana Rasulullah? Ya, saya mau ke Rasulullah. Nah, kemudian pada suatu ketika, nah Umar bin Khattab mendengar siapa? Mendengar adiknya yang membaca Al-Quran. Nah, mendengar adiknya yang membaca Al-Quran, beliau terharu. Terharu. Coba saya meminta Al-Qurannya yang dibaca. Kemudian Umar bin Khattab yaitu mandi coba sampai mandi dulu. Nah, setelah mandi kemudian kamu baca lagi. Nah, akhirnya terharu dengan apa yang dibaca oleh adiknya. Akhirnya Umar bin Khattab yaitu masuk Islam, terhadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian keteladanan Umar bin Khattab yaitu beliau yang sangat gigih, yang awalnya beliau keras, lalu karena masuk Islam akhirnya beliau gigih dan serta membela Islam. Orang-orang banyak yang takut kepada Umar bin Khattab. Nah, kemudian kreatif dan berani, beliau sangat berani, sehingga dari saking beraninya beliau dijuluki siapa? Al-Faruq, Umar Al-Faruq atau Umar Al-Faruq. Apa itu artinya? Pembeda terhadap yang lain. Itu ya, Umar Al-Faruq. Kemudian prestasinya, salah satu prestasi dari Umar bin Khattab yaitu penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah. Dan selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan yaitu masa kekhalifahannya yaitu 33 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Nah, beliau lahir pada 576 Masehi. Nah, selanjutnya nama aslinya Utsman yaitu Utsman bin Abdi Syah bin Abdi Manaf bin
Quraisy, ya, bin Quraisy dan seterusnya. Nah, Utsman bin Affan yaitu masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Nah, beliau seorang yang kaya dan dermawan. Dari saking kaya dan dermawannya, pada suatu ketika beliau perang. Nah, beliau mensedekahkan apa? 1000 dinar dan 10.000 dinar dan 1000 unta. Karena beliau orang yang kaya dan dermawan. Meskipun yang lain juga kaya, tapi beliau yang paling banyak mensedekahkan itu 10.000 dinar dan 1000 unta. Nah, keteladanannya beliau yaitu peduli terhadap rakyatnya. Kemudian lembut, tawadhu dan dermawan. Beliau peduli terhadap rakyatnya, lembut, tawadhu dan juga dermawan. Dan prestasinya itu pembangunan tumbuh besar. Nah, pada masa kekhalifahan beliau, pembangunan jalan, masjid-masjid dan yang lain itu tumbuh besar, berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian khalifah yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, kekhalifahannya beliau yaitu 35 sampai 41 Hijriah atau 655 sampai 661 Masehi. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Nah, nama aslinya Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, masuk Islam yaitu beliau masuk Islam pada umur 7 tahun. Kami umur ya 7 tahun. Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, keteladanannya beliau yaitu teguh pendirian, tegas menindak kezaliman. Tegas menindak kezaliman itu pendirian. Ali bin Abi Thalib ini orang yang istimewa kalau menurut saya. Kenapa? Beliau karena Allah saja. Mulai dari sejak lahir beliau tidak pernah melihat kemanuannya. Sehingga beliau dijuluki Karamullah wajibah. Nah, itu ya, paham? Nah, seperti itu. Kemudian prestasinya itu kemajuan bidang ilmu bahasa. Ilmu bahasa maju pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, paham anak-anak? Paham ya? Nah, selanjutnya yakni kita karena Bapak Guru tadi mau rapat ya, kalian saya PPR ya, dibuka halaman 20. Buka halaman 20. Nah, itu dikerjakan di rumah. Nah, halaman 20 itu dikerjakan di rumah ya. Halaman 20 itu dikerjakan di rumah. Nah, jangan lupa belajar terus. Ya, jangan lupa terus belajar ya. Semangat ya. Jangan lupa belajar terus dan semangat. Coba sebelum saya akhiri pelajarannya, coba saya tanyakan terlebih dahulu. Siapa? Nah, ini sebuah bentuk ya, kita tanya jawab dulu ya. Sejauh mana pemahamannya kalian? Ayo, ikut aja siapa yang bisa jawab. Angkat tangan ya. Siapa orang yang pertama kali percaya tentang orang yang pertama kali percaya tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah? Ya, oke. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ayo. Yang lain. Coba sekali lagi, ya, satu kali lagi. Nah, siapa yang dijuluki dengan pembeda atau Al-Faruq? Siapa? Yang lain? Siapa? Umar bin Khattab. Nah, itu ya. Sekian ya, sudah ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, mari ketua kelas. Belum? Ayo, berdoa. Yang keras.